Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Bidawai. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Perangkat Keras pada Komputer atau biasa kita sebut dengan hardware, yaitu mengenal komponen fisik dan fungsinya dalam sistem komputer. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh secara nyata, yang berdasarkan letak dan fungsinya. Perangkat keras dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada perangkat keras pada casing, yang kedua ada media penyimpanan data, ketiga ada alat input, keempat alat output, dan yang terakhir yang kelima perangkat tambahan atau peripheral. Pada slide selanjutnya, yaitu perangkat keras pada casing atau internal. Komponen-komponen ini merupakan otak dan tulang punggungnya komputer yang terletak di dalam kotak casing utama. Pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Ini berfungsi sebagai otak pusat yang menjalankan sebuah instruksi. Lalu yang kedua ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama tempat semua komponen terhubung. Lalu yang ketiga ada memori atau RAM. Ini tempat penyimpanan data sementara saat komputer bekerja. Lalu yang keempat ada VGA card, yaitu pengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar. Lalu yang terakhir ada sound card, yaitu pengolah data suara, sehingga kita dapat mendengarkan musik ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya ada media penyimpanan data atau storage, yaitu digunakan untuk menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Yang pertama ada internal storage, yaitu RAM, yang menyimpan data sementara apabila saat komputer digunakan. Yang kedua ada RAM, yaitu penyimpanan instruksi dasar booting. Itu perannya permanen berisi program dasar buat menyalakan PC. Contohnya BIOS atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada external storage seperti hard disk, flash disk, disket, VCD atau DVD. Yang pertama ada hard disk, yaitu bertipe magnetik ringan, bersifat non-volatil, kecepatannya sedang, kapasitasnya itu dari 500 GB hingga 20 TB. Ini masih dipakai untuk storage yang murah. Lalu yang kedua ada flash disk, yaitu bertipe flash memory, bersifat non-volatil, kecepatannya cepat, kapasitasnya yaitu 8 GB, kapasitasnya 8 GB hingga 1 TB, masih dipakai namun portable. Selanjutnya ada disket. Disket itu bertipe magnetik, sifatnya non-volatil, kecepatannya lambat, kapasitas umumnya itu 1044 MB. Sudah tidak dipakai dan sekarang digunakan hanya sebagai pajangan. Dan terakhir itu VCD atau DVD, yaitu bertipe optik laser, sifatnya non-volatil, kecepatannya sangat lambat. Yang terakhir ada VCD atau DVD, tipenya optik laser, sifatnya non-volatil, kecepatannya lama. VCD berkapasitas 700 MB dan DVD itu 4,7 GB. Jarang digunakan, diganti dengan streaming. Pada slide selanjutnya ada alat input atau input device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer.
Yang pertama ada keyboard untuk mengetik teks dan perintah. Yang kedua ada mouse, menggerakkan kursor dan memilih objeknya. Yang ketiga ada scanner, yaitu untuk mengonversi dokumen fisik menjadi digital. Dan keempat ada perangkat multimedia seperti mikrofon atau webcam. Selanjutnya ada alat output atau output device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data. Yang pertama ada monitor, yaitu untuk menampilkan visual atau gambar sehingga kita dapat melihatnya dengan jelas. Yang kedua ada printer, yaitu mencetak dokumen ke media kertas seperti makalah ataupun skripsi. Yang ketiga ada speaker untuk mengeluarkan suara seperti musik ataupun yang lainnya. Keempat ada proyektor, yaitu perangkat optik yang menangkap sinyal video ataupun data dari komputer atau komuter media dan memproyeksikan atau memperbesar ke permukaan daftar seperti dinding atau layar. Selanjutnya ada perangkat tambahan atau peripheral, yaitu perangkat yang berfungsi untuk meningkatkan fungsionalitas komputer, terutama dalam hal komunikasi jaringan. Yang pertama ada modem, yaitu menghubungkan komputer ke jaringan internet. Lalu ada network card atau NIC untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal LAN. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu setiap komponen perangkat keras memiliki peran spesifiknya. Tanpa salah satu komponen utama seperti CPU atau RAM, komputer tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Sehingga kerjasama antar perangkat input, proses, dan output inilah yang membuat kita bisa menggunakan komputer dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Mungkin sampai di sinilah yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.